Warga Palestina pengedar narkoba ditangkap di Bali. Berita 2 hari lalu. Gue mau nanya aja, kemana itu orang-orang yang kemarin ribut soal ada orang Israel liburan di Bali? Ini ada orang Palestina jadi bandar narkoba, nggak ente posting? Diam-diam baik ente. Begitulah kalau sempak rombeng dikasih nyawa. Warga negara Palestina bernama Mohamed Hamaida, 40 tahun ditangkap petugas Badan Narkobong Nasional Provinsi (BNNP) Bali. Hamaida diciduk di kosnya di Jalan Kesambi Indah, nomor 27, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, seusai membeli ganjong, ekstasong, dan sabong untuk diedarkan kembali. Tanggal 31 Juli 2025, kami tangkap warga Palestina berinisial MH Hamaida di kosannya. Barang buktinya ganjong, ekstasong, dan sabong. Kata penyidik Maja BNNP Bali Tri Kunchoro saat konferensi pers di kantornya, Rabu 9 September 2025. Tri menjelaskan dari tangan Hamaida, pihaknya menyita ganjong seberat 11,6 gram neto, beberapa butir ekstasong dengan berat 1,5 gram neto, serta sabong seberat 0,27 gram. Semua narkobong itu dibeli tunai oleh Hamaida dari seseorang berinisial Big Mouse. Belum sempat diedarkan, Hamaida keburu ditangkap petugas pada Kamis 31 Juli 2025. Kami sita ganjong dan narkobong lain di kos tersangka, ujar Tri. Menurut Tri, Hamaida sengaja datang ke Bali untuk berdagang narkobong. Ia menegaskan kedatangan Hamaida ke Bali tidak ada kaitannya dengan konflik Palestina-Israel. Kalau soal dia ke Bali karena perang di negaranya kami belum dalami. Itu masalah internal dia. Tapi, dia beli narkobong itu di Bali dari si A, si B, si C yang masih DPO buron untuk dijual lagi, ungkapnya. Atas perbuatannya, Hamaida dijerat pasal 119 ayat 1 tentang narkobong dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Wah, luar biasa ya, pejuang Palestina yang dibela-bela oleh umat muslim di Indonesia ini. Cara baru jihad di jalan Allah. Bukan dengan senjata, bukan dengan doa, tapi dengan narkobong. Bayangkan, rela jauh-jauh meninggalkan segalanya di Palestina, datang ke Bali, daerah mayoritas kafir, demi berjualan ganjong, ekstasong, dan sabong. Sungguh perjuangan yang penuh pengorbanan dan resiko. Kita tidak mendengar seruan boikot produk Palestina ini dari ormas-ormas Islam. Mereka berseru boikot kurma Israel, boikot kopi barat, boikot ayam goreng, dan lain-lain. Tapi narkobong Palestina, siapa yang berani berseru boikot? Saya jadi bertanya-tanya, ada berapa warga Palestina lain yang melakukan bisnis serupa di negeri ini? Kita tidak tahu, karena yang tertangkap baru 1. Dan mungkin dia ditangkap polisi karena dia jualan di Bali, daerah mayoritas kafir. Coba kalau dia jualan di Aceh, daerah yang menerapkan syariat Islam paling ketat, tapi juga terkenal dengan kampung narkobong terbanyak. Kemungkinan besar dia bukan ditangkap, tapi malah dihormati. Mungkin juga diagungkan sampai jigongnya dijilati, seperti para Habib itu. Kenapa? Karena bagi para mukibin, warga Palestina itu dianggap pemilik kunci surga. Kunci surga. Jangan-jangan yang dimaksud kunci surga adalah narkobong ini. Surga Islami yang penuh kenikmatan, tapi menjijikkan bagi umat agama lain. Atau mungkin juga, dia beli narkobong dari Aceh, lalu jual di Bali. Ini fundraising kegiatan sosial. Hasilnya dikirim untuk anak-anak Gaza yang kelaparan. Karena Presiden Prabowo menyumbang 10.000 ton beras nggak cukup. Dan tentu saja, yang lebih penting dari makanan untuk anak-anak Gaza adalah senjata untuk para teroris Hamas. Ya, saya hanya bisa berkata, selamat mendukung perjuangan warga Palestina, wahai para pemuja setianya. Mumpung ada warga Palestina yang ditahan polisi di Bali, silakan demo di sana. Teriaklah dengan lantang, Free Palestine, bebaskan Palestina dari penjajahan polisi Bali. Tapi ini cuma sindiran ya. Bodoh banget kalau benar-benar bela warga Palestina secara membabi buta. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.